Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga dalam proses pembuatan video kali ini untuk mata kuliah Ekonomi Internasional alhamdulillah dapat diselesaikan dengan baik. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya. Nama Zulkiram, NPM 19111001344311. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sunarto SE MSA selaku dosen mata kuliah Ekonomi Internasional yang telah memberikan bimbingannya kepada kami. Untuk pertama ini saya akan membahas mata kuliah Ekonomi Internasional dengan subbahasan integrasi ekonomi internasional. Nah, pertama akan saya bahas pengertian dan bentuk-bentuk dari integrasi ekonomi internasional itu sendiri. Pertama, pengertian integrasi ekonomi internasional. Nah, di sini ada pendapat beberapa ahli. Pertama, menurut Dominic Salvatore, integrasi ekonomi adalah suatu kebijakan komersial yang secara diskriminatif mengurangi atau bahkan menghapus hambatan-hambatan perdagangan hanya kepada para negara anggota kesepakatan. Kemudian yang kedua, menurut Balassa, integrasi ekonomi yang pasti adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh negara-negara bukan aktor atau unit lain. Balassa pun secara jelas menyampaikan bahwa penghapusan hambatan tidak hanya dilakukan pada sektor perdagangan tetapi dalam sektor ekonomi secara keseluruhan. Nah, kemudian pendapat ahli yang ketiga yaitu Suprema tahun 2010. Adapun definisi integrasi ekonomi secara umum adalah pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian negara. Nah, jadi dari penjelasan ketiga ahli di atas dapat kita nyatakan bahwa integrasi ekonomi adalah penghapusan hambatan-hambatan baik di sekitar perdagangan ataupun juga ekonomi secara keseluruhan antara negara-negara yang saling bersepakat dengan tujuan tidak lain adalah untuk meningkatkan integrasi ekonomi di antara negara-negara itu. Terlihat bahwa integrasi ekonomi memiliki tingkatan-tingkatan tertentu sesuai dengan kedalaman integrasinya. Nah, kemudian yang kedua, bentuk-bentuk integrasi ekonomi internasional itu apa saja? Nah, adapun bentuk-bentuk integrasi ekonomi internasional yang utama ada 4. Ini pun menurut Dominic Salvatore dan Balassa. Nah, pertama, area perdagangan bebas atau free trade area, yaitu tiap negara anggota bersepakat menghilangkan tarif perdagangan dan hambatan yang bersifat kuantitatif lainnya. Namun masing-masing negara itu masih berhak untuk menetapkan aturannya sendiri-sendiri dalam tarif terhadap negara-negara non-anggota. Kedua, persekutuan pabean atau custom union, yaitu penghapusan hambatan dalam perdagangan atau pergerakan barang antara negara-negara anggota yang bersepakat, layaknya juga area perdagangan bebas. Ditambah dengan penyeragaman aturan perdagangan seperti tarif dengan negara non-anggota. Hal ini biasa disebut dengan common external tariffs. Selanjutnya yang ketiga, pasar bersama atau common market, yaitu menurut Balassa dan Salvatore, dalam pasar bersama ini yang dihilangkan atau ditekan tidaklah hanya hambatan dalam perdagangan, tetapi juga hambatan pergerakan faktor produksi seperti orang dan modal. Nah, kemudian yang keempat, persatuan atau uni ekonomi atau economic union, yaitu persatuan ekonomi. Selain penghilangan hambatan-hambatan perdagangan dan faktor-faktor produksi, negara-negara yang tergabung dalam uni ekonomi ini bersepakat untuk melakukan penyeragaman dalam kebijakan ekonomi nasional.
Nah, selanjutnya akan kita bahas ya, indikator pengaruh kerjasama integrasi ekonomi. Salah satu indikator yang dapat mengukur pengaruh kerjasama integrasi ekonomi adalah dengan melihat terjadinya trade creation atau kreasi perdagangan dan trade diversion atau pengalihan perdagangan. Nah, jadi pertama akan kita bahas dari trade creation atau kreasi perdagangan. Nah, di sini trade creation yaitu integrasi ekonomi yang terjadi menyebabkan kenaikan dalam proporsi dari barang-barang yang dihasilkan dari produsen di negara anggota dengan biaya produksi lebih rendah dari produsen dalam negeri. Adapun trade creation itu ada pendapat beberapa ahli. Pertama, menurut Laird dan Yates tahun 1990 bahwa trade creation itu dapat terjadi sebagai dampak dari kebijakan perubahan tarif biaya masuk impor dalam suatu kerjasama integrasi ekonomi yang menyebabkan permintaan impor dari negara anggota integrasi ekonomi tersebut meningkat. Kemudian pendapat ahli yang kedua yaitu Jacobiner tahun 1950. Trade creation atau penciptaan perdagangan itu terjadi ketika suatu negara mengurangi atau menghilangkan tarifnya pada impor dari negara-negara anggota FTA dan jumlah impor dari negara-negara tersebut meningkat. Adapun manfaat dari trade creation itu yang sangat signifikan yang kita bisa lihat adalah pertama, kesejahteraan konsumen, yaitu impor lebih banyak ke pasar domestik. Nah, kemudian yang kedua, kesejahteraan produsen atau production gains, yaitu efisiensi produksi. Nah, kemudian faktor indikator yang mempengaruhi yang kedua yaitu trade diversion atau pengalihan perdagangan. Pengertian trade diversion menurut Jacobiner adalah pergeseran dalam produk yang dihasilkan dari produsen bukan anggota kerjasama yang memiliki sumber daya berbiaya rendah ke negara anggota yang memiliki sumber daya yang berbiaya lebih tinggi atau akan menyebabkan terjadinya penurunan kesejahteraan. Hal ini terjadi karena adanya preferensial tarif yang diberikan kepada sama negara anggota. Dengan demikian, trade diversion dapat mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh dari spesialisasi perdagangan internasional berdasarkan comparative advantage. Ini akibat adanya pergeseran produksi dari negara bukan anggota yang lebih efisien ke negara anggota yang kurang efisien. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi mata kuliah Ekonomi Internasional dalam sub pembahasan Integrasi Ekonomi Internasional. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.